Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Alfat Anafil Safi'i dengan NIM 24130310024. Baik, pada kesempatan saya pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait LKM 3 yaitu tentang metabolisme karbohidrat 2 yaitu integrasi jalur metabolisme energi. Jadi pada LKM 3 terdapat sebuah kasus yaitu seorang pasien laki-laki berusia 50 tahun mengalami kelelahan kronis, penurunan berat badan dan kadar gula rendah dan tidak stabil. Nah, hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa kadar glukosa darah fluktuatif, peningkatan kadar laktat dalam darah, gangguan fungsi hati ringan, aktivitas enzim metabolisme tertentu menurun. Dan dokter juga menduga terjadi gangguan pada beberapa jalur metabolisme karbohidrat termasuk siklus Krebs, gluconeogenesis, dan metabolisme glikogen. Selain itu, pasien memiliki riwayat puasa panjang dan aktivitas fisik yang berat. Nah, jadi langsung saja untuk yang pertanyaan pada studi kasus yang pertama yaitu terkait siklus asam sitrat atau Krebs. Eh, Peran siklus asam sitrat dalam metabolisme energi serta hubungannya dengan hasil akhir glikolisis. Nah, jadi peran siklus asam sitrat yaitu siklus asam sitrat adalah jalur oksidasi akhir yang menerima asetil CoA. Nah, produk akhir glikolisis ini itu pirufat yang dikarboksilasi secara oksidatif. Nah, fungsi utamanya adalah menghasilkan pembawa elektron kaya energi seperti NADH dan FADH2. Nah, selanjutnya memberi elektron ke rantai transport elektron. Eh, Seperti yang pertama yaitu transisi dari glikolisis pirufat jadi asetil CoA melalui dekarboksilasi oksidatif sebelum memasuki siklus Krebs. Lalu produksi pembawa elektron siklus menghasilkan NADH dan FADH2 yang memasuk elektron ke rantai transport elektron. Selanjutnya, jadi berdasarkan kasus pasien mengalami kelelahan kronis. Nah, eh, analisis hubungan antara gangguan siklus Krebs dengan penurunan produksi energi ATP. Di sini analisis kelelahan kronis terkait defisit ATP. Nah, jadi siklus Krebs adalah mesin utama pembentuk prekursor ATP aerob. Nah, gangguan pada siklus ini menurunkan kapasitas respirasi aerob sehingga sel mengandalkan glikolisis anaerob, strategi yang jauh lebih tidak efisien, kurang lebih 2 ATP per glukosa versus 32 ATP pada respirasi aerob. Defisit energi seluruh yang kronis menyebabkan manifestasi klinis berupa kelelahan kronis. Jadi eh, terdapat dua yang dapat diketahui yaitu konsekuensi seluler yaitu pergeseran ke glikolisis anaerob menjadi produksi ATP berkurang drastis. Untuk gejala klinisnya, kelelahan, intoleransi, aktivitas, dan penurunan fungsi organ bergantung kepada energi. Selanjutnya, pengendalian glikoneogenesis. Jadi, gluconeogenesis dikarenakan oleh sinyal hormonal dan status energi sel, glukagon dan kortisol merangsang jalur saat glukosa ke darah rendah, misal puasa panjang. Nah, sementara insulin menghambatnya. Dari sisi energi, proses ini dipicu oleh ketersediaan ATP tinggi karena memerlukan energi dan dihambat oleh AMP tinggi yang menandakan krisis energi. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhinya,
Itu tiga yaitu glukagon dan kortisol, yaitu mengaktifkan gluconeogenesis saat kebutuhan glukosa sistemik meningkat. Lalu yang kedua insulin menekan gluconeogenesis saat glukosa atau insulin tinggi atau postprandial. Lalu yang ketiga status energi sel ATP tinggi dapat mendukung AMP tinggi menjadi membuat menghambat atau mengutamakan jalur pembentukan energi cepat. Selanjutnya, itu terkait peranan siklus kori. Nah, di sini ada peningkatan laktat dan siklus kori. Peningkatan laktat pada pasien terjadi ketika piruvat tidak masuk ke siklus Krebs dan dikonversi menjadi laktat. Siklus kori memindahkan laktat dari sirkulasi ke hati untuk dikonversi menjadi glukosa. Namun, bila fungsi hati terganggu sedikit saja, kemampuan daur ulang laktat menurun, yang menghasilkan akumulasi laktat dan risiko asidosis laktat. Nah, untuk peranan siklus kori ini itu menggunakan muscle laktat, blood transport, liver uptake, dan gluconeogenesis. Nah, jadi siklus kori ini membantu mempertahankan glukosa sirkuler, namun kegagalan hati menimbulkan akumulasi laktat. Selanjutnya, jalur pentosa fosfat PPP. Nah, terkait fungsi ini yaitu PPP menghasilkan ADPH, agen produksi penting untuk biosintesis, misalnya asam lemak, dan menjaga sistem antioksidan sel serta menyediakan ribosa 5 fosfat. Prekursor sintesis nukleotida untuk DNA atau RNA. Dengan demikian, PPP memasuk daya reduksi dan bahan pembangunan yang diperlukan sel untuk pertumbuhan dan perkembangan struktural. Untuk fungsinya, yaitu untuk produksi NADPH yang digunakan dalam sintesis molekul dan pertahanan antioksidan, lalu eh, ribosa 5 fosfat berperan penting untuk membentuk nukleotida DNA atau RNA. Selanjutnya, PPPP pada hati dan jaringan adiposa. Ini terkait jalur fosfat pada jaringan seperti hati dan jaringan adiposa. Jadi hati dan jaringan adiposa adalah pusat lipogenesis yang membentuk pasukan NADPH besar untuk biosintesis asam lemak. Karena PPP ini adalah sumber utama NADPH dan gangguan jalur ini menghambat sintesis lipid dan dapat mengurangi kapasitas hati dalam fungsi detoksifikasi yang bergantung pada daya reduksi. Berperan pada lipogenesis yaitu NADPH mendukung pembentukan asam lemak di adiposa dan hati. Dampak gangguannya penurunan NADPH yang membuat menghambat sintesis lipid dan fungsi detoksifikasi hepatik. Selanjutnya, sintesis glikogen. Jadi di sini sudah menjelaskan sintesis glikogen dari glukosa serta kondisi fisiologi kapan proses ini terjadi. Nah, glikogenesis yaitu saat aktivasi glukosa menjadi UDP glukosa, lalu perakitan polimer glikogen oleh enzim glikogen sintase. Proses ini terjadi terutama pada keadaan postprandial atau dalam keadaan kenyang saat kadar glukosa darah dan insulin tinggi. Tindakan penyimpanan glukosa sebagai cadangan energi untuk kebutuhan masa depan. Nah, terkait ini ada langkah utama yaitu glukosa. Glukosa menjadi glukosa 6 fosfat diaktifkan menjadi UDP glukosa dan dirangkai oleh glikogen sintase. Lalu pada kondisi ini dipicu oleh insulin dan keadaan postprandial. Baik, selanjutnya degradasi glikogen atau glikogen genolisis. Terkait proses degradasi glikogen, bagaimana proses ini membantu menjaga kadar glukosa darah?
Nah, yaitu glikogenolisis memecah glikogen menjadi unit glukosa satu fosfat melalui enzim glikogen fosforilase di hati. Glukosa satu fosfat diubah menjadi glukosa bebas yang dilepas ke sirkulasi. Fungsi utama jalur ini adalah menjadi garis pertahanan pertama saat gula darah menurun, misalnya awal puasa atau aktivitas fisik untuk mencegah hipoglikemia. Hmm. Untuk aktivasinya glikogen fosforilat memotong rantai glikogen. Lalu yang kedua konversi glukosa satu fosfat membentuk glukosa bebas di hati untuk dilepas ke darah. Selanjutnya peran insulin dan glukagon dalam metabolisme glikogen. Nah, jadi insulin mendorong penyimpanan glukosa atau glikogenesis dan menghambat pemecahan glikogen, memastikan glukosa darah disimpan saat berlebihan. Sebaliknya, glukagon merangsang glukogenolisis saat glukosa darah rendah, memerintahkan hati melepas simpanan glukosa untuk menjaga kestabilan energi tubuh. Lalu insulin eh, mengaktifkan glikogenesis, menurunkan glukosa sekunder, glukagon memicu glikogenesis, meningkatkan pelepasan glukosa dari hati. Selanjutnya, itu yang terakhir, integrasi metabolisme karbohidrat. Jadi keempat jalur glikolisis ini, itu siklus Krebs, glikoneogenesis, dan PPPP bekerja bersama untuk menjaga keseimbangan energi. Saat puasa, tubuh memulai dengan glikogenolisis jika cadangan habis. Hati melakukan gluconeogenesis untuk menghasilkan glukosa baru. Lalu glukosa dipecah lewat glikolisis dan memasuki siklus Krebs untuk produksi ATP aerob sebagai glukosa diarahkan ke Sebagian glukosa diarahkan ke PPP untuk menghasilkan NADPH yang mendukung biosintesis dan pertahanan antioksidan. Hmm, Untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh, yaitu glikolisis memecah glukosa menjadi fosfat, yaitu dengan sumber ATP cepat anaerob. Lalu siklus Krebs oksidasi asetil CoA menjadi NADH atau FADH2 membentuk ATP melalui rantai transport elektron. Selanjutnya, gluconeogenesis atau glikogen memulihkan glukosa melalui sintesis baru atau pelepasan dari cadangan glikogen. Lalu PPP menyediakan NADPH dan ribosa 5-fosfat untuk biosintesis dan sintesis nukleotida. Jadi kesimpulannya koordinasi antar jalur memastikan suplai ATP, ketersediaan precursor biosintetik, dan stabilitas glukosa darah meskipun asupan nutrisi fluktuatif. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Eh, Mohon maaf bila terdapat ada salah kata dari saya. Sekian saya akhiri dengan Param Santi, Om Santi Santi Hom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.